Halo teman-teman, sahabat informatika, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggerakkan tulisan yang seperti ini ya teman-teman ya. Nih, bagaimana cara menggerakkannya, kode-kodenya itu saja, dalam jenis apa saja. Saya akan menjelaskannya satu-satu ya teman-teman ya. Berhubung ini adalah program kuliah saya, jadi saya akan menjelaskannya satu persatu dimulai dari Excel ya teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai videonya. Oke, yang pertama dan yang paling pertama ya teman-teman, kita harus membuat yang namanya animasi ya teman-teman ya. Animasi, ini saya sudah buatkan animasinya. Ini animasinya ada 16 ya teman-teman. 16 kali animasi ya. Itu ya punya nyala 16 kali ya teman-teman ya. 16 kali. Jadi ini saya pertama itu dari geser ke kiri, dari sini ke kanan gitu kan ya teman-teman ya. Setelah itu kita balik lagi ke sini, dan setelah itu kita petik kayak gini teman-teman. Jadi nyala lagi ya teman-teman ya di lampunya. Setelah itu ya ini pertama kali kalian buat adalah animasi ya teman-teman. Ini animasi yang kalian buat ya. Ini ada 16 inputan. Kenapa 16 inputan? Nanti saya akan jelaskan di sini teman-teman. Jadi ini R, I, Z, Q, I yang kedua, dan A, dan ini dan juga masih teman-teman. Jadi setiap huruf seperti ini teman-teman, setiap huruf kayak gini, R, I, Z, Q, I, terserah teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 apa-apa ya teman-teman, karena ini ada 7 inputan lampu nih, lampu LED, dan satu lampu LED ada 35 ya teman-teman. 35 ini adalah LED yang akan kalian nyalakan ya teman-teman. Jadi ini LED pertama, LED kedua, LED ketiga, dan keempat, kelima, keenam, dan selanjutnya sampai 35 LED ya teman-teman ya. Jadi ini 35 LED, dan ini ada 7 rangkaian ya teman-teman, 7 rangkaian, dan ini animasinya ada 16. Nah, setelah kalian buat yang namanya seperti ini ya teman-teman ya, setelah buat yang namanya animasi, kalian akan membuat yang namanya tabel kebenaran ya teman-teman. Ini R berarti di sini, ini I berarti di sini ya teman-teman ya. Berarti kalau misalnya urutan saya seperti itu, terserah teman-teman mau ini 1, 2, 3 atau apa ya teman-teman. Itu terserah kalian, karena ini adalah variabel ya teman-teman. Guru angka, variabel itu angka ya teman-teman. Ini kita masuk ke dalam huruf R ini ya teman-teman. Ini ada 35 lampu, dan kita akan mulai tabel kebenarannya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya setelah kalian membuat animasi ini ya teman-teman. Pertama membuat animasi, dan yang kedua adalah membuat yang namanya tabel kebenaran ini ya teman-teman. Tabel kebenaran, jadi ini adalah inti pokok dari semua program ya. Jadi yang pertama kali kalian buat tabel kebenaran ya teman-teman, sebelum kalian masuk ke dalam yang namanya lampu yang tadi ya teman-temannya, lampu yang bisa berjalan tadi. Jadi animasi ini hanyalah ya, ini pemikiran kalian ini menganimasikan dalam otak kalian itu apa. Oh, kalian harus seperti, dan kalian membuat tabel kebenarannya teman-teman. Nomor ini adalah animasinya tadi. Loh, kenapa cuma 16? Kenapa enggak 17 atau tidak 18? Nah, di sini kita punya A, B, C, D. Nah, A, B, C, D ini apa teman-teman? A, B, C, D ini adalah inputan yang nanti akan diinputkan ke lampu itu ya teman-teman ya. Jadi di sini ada A, B, C, D. Nah, di sini ini adalah kode biner ya teman-teman, yang dimana kita mulai dari 0, 0, 0, 0 dan berakhir di 1, 1, 1, 1 teman-teman. Ini kalau misalnya teman tahu di sini tuh biner semakin lama akan semakin bertambah ya teman-teman, seiring berjalannya satu. Ini satu di sini. Habis itu kalau kita ingin menambahkan satu, maka satu ini akan maju dan sini akan 0, dan ini satu, ini menambahkan satu lagi, dan ini satu, dan ini satu. Setelah itu kita menambahkan satu lagi, karena di belakangnya ada satu, maka ini akan menjadi satu dan menjadi satu ya. Tidak luput dari angka 1 dan 0 ya teman-teman ya. Jadi ini adalah inputannya, karena ini 1 berakhir di 16 kali, maka animasinya itu ada 16 ya teman-teman. Nih 16 ya teman-teman, 16 animasi ya. Dan terus ini 1, 2, 3, 4, dan ini adalah lampunya teman-teman. Ini lampunya, jangan lihat ke bawah dulu ya teman-teman ya, ini membingungkan, nanti saja. Nah, ini adalah lampunya ya teman-teman. Ini lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 35 ya teman-teman. Lampunya satunya sampai 35. Terus kita masuk ke babak selanjutnya. Oke,
langkah selanjutnya adalah menginputkan tabel kebenaran ini ya teman-teman, satu. Bang, ini bingung banget bang. Ya mau gimana lagi, ini adalah salah satu langkah untuk kita bisa menyalakan lampu tersebut ya teman-teman. Bang, ini satu ini apa bang? Nah, satu ini adalah lampu yang akan menyala ya teman-teman. Jadi ini lampunya turun ke bawah. Jadi yang ini sejenis ya teman-teman. Ini R, ini I, ini sejenis ya teman-teman. Jadi ini R ini ke bawah, ini sejenis. Ini sejenis, ini sejenis dan sejenis ya teman-teman. Ini satu jenis semua. Jadi satu jenisnya ke bawah, bukan menyamping ke sini ya teman-teman, tapi satu jenisnya menyamping ke bawah. Jadi di animasi pertama, lampu yang akan menyala itu dari huruf R ya, karena kita ada di muka yang namanya ini R. Berarti animasi pertama, ini animasi pertama huruf R, yaitu lampu yang angka 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 15 sampai 35 ya teman-teman. Jadi yang putih ini lampunya tidak menyala, sedangkan yang berwarna biru adalah lampu yang menyala ya teman-teman. Lampu yang berbiru adalah lampu yang menyala. Kalau misalnya teman-teman mau, ini teman-teman copy, buat lagi Excel baru, setelah itu di copy ya teman-teman. Setelah itu di copy. Nah, agar mempermudah kinerja kalian, jadi di sini lampu yang sudah diinputkan 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, 15, 16, 20 berapa sampai 35 ini teman-teman, itu kita inputkan di sini 1 ya teman-teman. 1 karena 5. Bang, kenapa 5 nggak ada? Karena 5 tidak menyala lampunya ya teman-teman ya nih. Jadi lampu yang tidak menyala tidak usah dikasih 1 atau 0 apalah itu, karena itu sangat membingungkan ya teman-teman. Cukup yang nyala-nyala saja kalian kasih 1. Sedangkan yang kosong ini tidak usah diberikan apa-apa. Jadi kosong kayak gini teman-teman ya. Kosong gini. Nah, kalau misalnya saya ya teman-teman ya, kan saya ini tulis R I Z Q I A sama yang seperti ini ya teman-teman. Nah, saya akan mengambil ini 1, ini 1, ini 1, ini 1, ini 1 ya, ini dan ini juga ya teman-teman ya. Ini 1 nih bang. Nah, saya akan buat ini 1 di atas sebelah sini karena ini animasi pertama ya teman-teman. Ini adalah animasi pertama. Jadi ya animasi pertama masih utuh ya teman-teman. Usahakan kalau misalnya kalian mau buat seperti ini, animasi pertamanya utuh. Jadi R I Z Q I nya dan A, dan ini emot senyum nih teman-teman, itu masih utuh ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal inputkan di atas ini saja, inputkan tuh, diinputkan sebelah sini. Ini mewakili huruf I ya teman-teman ya. Ini mewakili huruf Z, ini mewakili huruf Q, dan ini mewakili huruf I yang kedua, ini mewakili huruf A, dan ini mewakili yang emot senyum tadi ya teman-teman. Nah, kan kalian sudah mengisi di atas ini satu-satu, artinya kalian sudah mendapatkan semua kode biner dari huruf-huruf tersebut ya teman-teman. Ini terkhusus buat yang animasinya full semua teman-teman ya. Jadi ini kan full, ini juga full, jadi tulisannya full semua. Ada itu teman saya yang dia itu animasinya itu ke atas atau tidak ke samping, itu kan komponen-komponennya tidak full ya teman-teman. Ini kan saya full semuanya, R-nya R lengkap, I-nya lengkap, Z-nya lengkap, ini lengkap semua teman-teman dari atas sampai bawah. Jadi ini terkhusus buat yang lengkap doang ya, lengkap doang. Kecuali kalian ingin mengaplikasikannya dari sini tiba-tiba menyebar yang ini turun ke bawah dan yang ini turun ke atas, itu beda lagi ya teman-teman. Ini buat caranya itu untuk orang yang lengkap saja. Jadi tinggal kalau misalnya nih di animasi bagian R yang kedua, animasi kedua kan kita membutuhkan yang namanya huruf I ya teman-teman. Jadi kita tinggal mengambil I yang sebelah sini, kita copy paste dan kita taruh di animasi yang kedua ini ya teman-teman. Jadi ini kan huruf I, sama kan teman-teman. Nah itu, nah seperti itu ya teman-teman. Nah selanjutnya setelah kalian memasukkan semua ini, semua ini nih, semua ini sampai 16 ini, 16 itu kosong tuh teman-teman bisa lihat sendiri. 16 kosong ya teman-teman, tidak ada lampu sama sekali yang menyala. Maka di sini 16 kita jadikan kosong juga ya teman-teman. Nah setelah kalian membuat yang seperti ini, bang ini yang berwarna-warna apa ini bang? Nah yang berwarna-warna ini adalah lampu yang menyala secara bersamaan ya teman-teman. Ini nomor 1 ini nyala, ini nyala, ini. Jadi nomor 1 ini lampu nomor 1 ini kan ini 1 nih teman. Jadi ia menyala di animasi nomor pertama dan di animasi ketiga, setelah itu 11, 13 dan 15 ya teman-teman. Nah sedangkan animasi yang lain kan tidak seperti itu teman-teman.
Nah, kita cocokkan yang sama ya teman-teman ya. Kita cocokkan yang sama sebelah sini, dan sebelah sini. Ini adalah animasi yang sama semua teman-teman. Satu. Ini nomor merah ini yang lebih gampang yang bisa dilihat. Nah, ini animasinya hanya lampu yang nomor 5 itu hanya menyala di animasi yang nomor 3 saja teman-teman. Jadi ini 1 di sini ya. Di bawahnya sudah tidak ada lagi. Nomor 5, 14 dan 34. Cara mempatenkannya teman-teman. Jadi di sini nomor 5 ini nyala cuma sekali doang ya. Kita lihat di animasi ini, lihat nih pojok nomor 5 teman-teman. Nah, dia menyala di huruf Z saja teman-teman. Kita bisa lihat nomor 5 di sini menyala ya teman-teman. Jadi ini tidak menyala, ini menyala, ini tidak dan tidak sampai akhir teman-teman. Nah, sampai 16 5 hanya menyala sekali ya teman-teman. Jadi cara meng-cross checknya gitu, kalau misalnya kalian ada kesalahan atau apapun itu, bang gimana kalau salah bang, misalnya nih 2 habis nih, 3 sebenarnya nih animasi 3 nyala tapi tidak nyala. Nah teman-teman hanya tinggal menghitung saja. Ini nomor 1 kita hitung 1 2 3 4 5, dia 5 kali menyala ya teman-teman. Nomor 1 kita lihat 1 2 3 4 5, berarti emang 5 kali menyala memang bener ya teman-teman ya gitu. Jadi ini cara menginputkannya seperti itu. Jadi satu lampu pertama adalah menyala 5 kali, berarti kita di sini harus tulis 5 ya teman-teman. Jangan sampai salah karena ini adalah nyawa kalian nanti di akhir, agar tidak ribet menginputkan lampunya satu persatu ya teman-teman. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya yang harus kalian jalani adalah membuat yang namanya tabel seperti ini ya teman-teman ya. Tabel seperti ini buat apa bang? Ya, tabel seperti ini adalah buat menginputkan nanti di waktu kita nginputin lampu itu ya teman-teman ya. Ini tabel-tabelnya, jangan lihat yang ini dulu ya teman-teman karena ini sangat membingungkan. Jadi sebelum teman-teman paham, kalian harus paham yang seperti ini dulu. Bang ini LED 1, 2, 2 dan 31 ini apa bang? Nah ini yang setelah kalian warnai tadi. Nah itu dia gampangnya teman-teman ya. Cara mudahnya seperti itu. Jadi kalian sebelum membuat tabel yang seperti ini, kalian harus warnai ini terlebih dahulu teman-teman, agar teman-teman tahu mana lampu-lampu yang sama akan menyala, mana yang emang tidak ada lampu sama sekali. Jadi ini yang warna putih ini yang mereka emang solo ya teman-teman, yang mereka yang sendirian dan tidak punya pasangan ya teman-teman. Wah kasihan sekali ya teman-teman. Ini adalah lampu-lampu yang tidak memiliki pasangan, lampu 18, lampu 3, lampu 23 dan lampu 33 serta lampu 32. Dan semua komponen ini emang di ya satu-satu ya teman-teman. Jadi ini tidak semuanya mewakili semuanya, tapi ya emang ini satu-satu ya teman-teman. Jadi kan ini fotonya satu juga ya teman-teman. Nah, ini beda-beda juga jadi lampunya ya. Ini ada lampu nomor 3 yang sendirian, nomor 18 yang sendirian, sama-sama teman-teman, yang lampunya sama-sama. Warnanya terserah kalian, tergantung mood kalian mau warna apa. Kalau saya warnanya cerah semua seperti ini. Nah, ini sama semua ya teman-teman. Jadi tabelnya hanya cuma satu. Jadi kuncinya di sini, kalian semakin banyak lampu, semakin banyak warna ya teman-teman. Salah. Semakin banyak warna di sini ya teman-teman, tabelnya akan semakin sedikit ya teman-teman. Tabelnya semakin banyak warna kalian, maka semakin sedikit warna yang akan semakin sedikit warnanya ya teman-teman. Semakin sedikit warnanya, maka semakin sedikit juga tabelnya teman-teman. Ini tabelnya di sini. Tabel yang paling banyak adalah tabel ini ya teman-teman ya, karena ini berbeda-beda ya teman-teman. Makanya tuh, liatin berbeda-beda yang sebelah sini, terus ini muter kayak gini teman-teman ya. Nah, ini kan karena berbeda makanya tabelnya banyak. Ada 3 baris, sedangkan yang lain cuma 2. Ini 1 ya teman, 1 doang karena emang animasinya cuma A doang ya teman-teman ya. A ya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini A karena ya cuma A doang, lampunya hanya menganimasikan A. Serta ini ya seperti itu, karena sudah jelas ya teman-teman ya, sudah jelas cara menginput tabel ini. Nah ini ikuti saya ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau lihat, soalnya ini nanti akan saya berikan web yang akan bisa mengisi tempat seperti ini. Jadi ini 00011110 ya, 10 ini, dan di atasnya seperti ini juga ya teman-teman, sama seperti di bawahnya teman-teman. Nah di sini kita akan mengisi ini dengan yang di atas ini ya teman-teman. Jadi kita mengisi ini dimulai dari sebelah sini, dan setelah itu sebelah sini ya teman-teman. Dilihat dari bawah dulu,
turun ke bawah, setelah itu menyamping ya teman-teman. Ini kita bisa lihat 0000 di sini. Ini juga sama, ini 0000, maka kita akan beri peringkat 1 di sini. Setelah itu mana lagi yang menyala teman-teman? Di sini 0010. Berarti kita akan mencari 0010. Berarti kita akan meletakkan angka 1 di sini ya teman-teman ya, karena di sini tidak ada ya, karena ini juga tidak ada ya teman-teman ya. Setelah ini 1010 di sini, maka di sini mana ya 1010 teman-teman. 1010 berarti di bawah sini ya teman-teman ya, 1010 di bawah sini. Setelah itu 1100 1100 di sebelah sini dan 1110. Nah 1110 berarti di sini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu langkahnya cara mengerjakan yang seperti ini ya teman-teman. Nah setelah kalian dirasa cukup semuanya sudah, nah LED ini itu agar kalian bisa mengetahui warna-warna ini ya teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi ini LED 1, 22, 31, 1, 22 dan 31 ya teman-teman. Sudah jelas di sini cara mengisi ini dan apa saja yang berada di tabel kebenaran ini. Maka kita akan menuju ke sesi selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah menyediakan yang namanya web ya teman-teman, agar kalian mudah menghitung yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi satu-satu di sini kalian harus menghitung agar menjadi yang seperti ini nih. A aksen, B aksen, D aksen, tambah A, B, D aksen, tambah B aksen, C dan D aksen ya teman-teman. Kalian membuat yang seperti ini ya, mengisi satu-satu. Jadi saya hanya menjelaskan satu huruf saja teman-teman, tidak semuanya, karena semuanya kurang lebih sama ya teman-teman ya. Cara pengerjaannya seperti itu. Jadi saya hanya menjelaskan bagian huruf R-nya saja teman-teman. Cara membuat ini, tabel kebenaran, membuat animasi dan tabel yang seperti ini, serta membuat yang namanya aksen dan B seperti ini ya teman-teman ya. Di sini saya sudah memberikan satu web, yaitu nama webnya Keymap Solver ya teman-teman ya. Jadi cara membuat yang seperti ini agar lebih mudah, kita menggunakan yang namanya web Keymap Solver. Bentuknya seperti mana guys? Nah bentuknya seperti ini. Ini namanya Keymap Solver Keymap Simplifier. Keymap Simplifier teman-teman. Keymap Solver Boolean Algebra seperti ini. Nah cara mudahnya kalian bisa seperti ini kan teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah di sini jadi yang angka 1111 ini teman-teman, yang tempat-tempat dia ini jadi sama kan teman-teman, 001111110. Nah seperti ini kan sama kan teman-teman. Nah itu mempermudah yang namanya kita mengerjakan yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini setiap angka 1 di sini maka kita akan berikan nominal bulat yang sebelah sini ya teman-teman nih. Nominal bulat di sini teman-teman, dan maka akan sudah jadi ya teman-teman. Ngomong-ngomong ini tidak bisa di copy paste ya teman-teman, soalnya tidak ada cross yang di atas seperti ini teman-teman. Sama kan teman-teman, aksen, B aksen dan D aksen, aksen, B aksen dan D aksen, ditambah A, B dan D aksen, A, B, D aksen, B aksen, C, D, ini juga B aksen, C, D aksen gitu. Nah ini seterusnya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian menghapus tinggal klik 2 kali ya teman-teman. Ngomong-ngomong ini X ini juga tidak dibaca nih, X R don't care tiles. Jadi emang X ini juga tidak dibaca nih. Jadi kayak gini tuh, A, C, D. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini klik 2 kali menghapusnya. Nah kita lanjutkan lagi, ini 1 1 1 1 1 1. Jadi cara pengerjaan seperti ini, dan kita lihat cross ke bawah. Nah ini 1 2 3 4, infonya 1 2 3 4, A aksen, B aksen, C, A aksen, B aksen, C. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara pengerjaannya teman-teman. Ini saya buatkan web di sini. Saya sudah memberikan web kepada kalian agar mudah cara mengerjakan yang seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini karena ini sulit kalau misalnya kalian mikir sendiri ya teman-teman. Jadi kalian ya, saya buatkan web seperti inilah. Saya berikan kepada kalian web untuk mempermudah cara mengerjakan yang seperti ini. Kalau sini cuma satu seperti ini ya, kayak ginilah teman-teman, kurang lebih seperti ini. Kalian catat satu-satu gitu, ini menggunakan koma agar bisa mengerti aksinya. Terserah kalian, kalian mau koma mau pakai slash, tapi saya anjurkan kalian pakai koma aja teman-teman agar mempermudah
Jadi seperti itu kurang lebih ya. Setelah kalian semua membuat yang seperti ini ya teman-teman, ini gerbangnya teman-teman, jangan dilihat gerbangnya lebih lihat, ini tidak penting, ini juga tidak penting, turntable yang sebelah sini tidak penting ya teman-teman ya. Ini hanya pembukaan saja. Ini kan turntable ini kan tadi kan nomor berapa tuh, nomor 5, 14 dan 34. Nomor 5 animasi ketiga doang ya, 1, 2, 3 kan seperti ini kan teman-teman, sama aja karena ini kan kalian tadi sudah mengerjakan kayak gini. Jadi ini tidak penting ya teman-teman, karena kalian sudah mengerjakan ini dan logiketnya tidak usah dilihat karena akan membuat kalian pusing saja ya teman-teman ya. Jadi kalian hanya melihat boolean algebra yang sebelah sini dan ini tidak usah dibaca karena kalian akan mengerjakannya di sebelah sini ya teman-teman, bukan di sebelah sini. Jangan salah pencet, kalau pencet ke sini kalian tidak akan bisa membuka yang namanya bulatan tadi kecuali yang di atas ya teman-teman. Jangan mudah terpengaruh ya teman-teman ya. Nah kurang lebih seperti itu cara pengerjaannya. Nama webnya sekali lagi namanya Keymap Solver ya teman-teman. Setelah kalian mengerjakan ini maka kita langsung masuk ke dalam animasi di keywordnya teman-teman, alias digital work. Ini sebelum kalian memulai ini saya diam. Nah kita masuk ke huruf R tadi kayak add. Nah ya kita akan menjelaskan di babak berikutnya. Oke, babak berikutnya adalah kita membuat huruf R ya teman-teman. Ini buat satu lampu doang, tapi sebelumnya saya anjurkan untuk membuat yang namanya template lampu dulu ya teman-teman. Jadi kalian buat lampu 35, tinggal copy paste ini saya ajarkan cara pembuatannya teman-teman. Jadi kalian membuatkan template lampunya ini ya, aku lah. Jadi satu sini kalau misalnya berapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti sekali 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya teman-teman. Nah setelah kalian 7 kalian copy paste dan kalian geser ya teman-teman. Ini aduh tinggal di X lagi. Nah seperti itulah teman-teman, kopas ini berarti 35 kali, ini 35 kali, terus kalian jejer ini lampu ya. Nah sebenarnya teman-teman sebelumnya ini emang kosong semua, jadi kalian tinggal lihat yang sebelah sini saja. Nah yang sebelah sini nih, nah yang lampu yang nyala ini ya, ini sebelumnya kosong, tapi karena saya sudah buat yang seperti ini gitu ya teman-teman ya, jadi terisi semua teman-teman. Jadi lampunya nyala terus stop dulu lah. Nah stop. Nah lagi nih satu-satu dulu kalian buatnya, ini satu-satu dulu. Nah setelah itu kalian save, jangan lupa. Yang kayak teman saya itu bisa, kasihan sekali dia ya, saya turut bersedih ya karena teman saya juga ya. Seperti itulah, kalian harus membuat template seperti ini dulu. Setelah itu kalian satu-satu ya teman-teman, kalian save. Ini tadi bilang kita masih perhatikan air karena ini kurang lebih sama semua teman-teman, tidak saya jelaskan itu karena kurang lebih itu sama semua. Dan ini ngomong-ngomong ya, rangkaian R ini kita harus membuat counter terlebih dahulu ya teman-teman, counter. Nah sebelum kita membuat yang namanya ini ya teman-teman, karena di sini kita membutuhkan yang namanya ini ya teman-teman nih, kalian bisa lihat tulisan saya. Nah kita membuat yang namanya ini teman-teman, A, B, C, D dan A aksen, B aksen, C aksen dan D aksen. Itulah mengapa kita harus menggunakan web Keymap Solver untuk membuat yang seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini tambah-tambah maka nanti akan saya jelaskan nanti ya teman-teman. Kita terkhususkan untuk membuat yang namanya ICD dulu ya teman-teman. Ini namanya counter ya teman-teman, namanya counter. Di sini cara pembuatan counternya, maka counter harus kita save dulu ya teman-teman ya. Di sini counter harus kita save dulu. Nah ini adalah counter ya teman-teman ya. Ini tuh, nah saya akan menjelaskan satu-satu. Ini ya teman-teman ya, numeric output. Di sini kita outputnya ada 4, input line itu 4, dan ini adalah kode biner bukan hexadesimal dan desimal ya teman-teman ya. Seperti ini, dan kita langsung oke ya teman-teman. Nah seperti ini ya, ini jadinya sama kan teman-teman ya. Kita di sini ada 4 inputan. Nah setelah itu di sini ada G clock. Seperti dari mana teman-teman? Nah, dapat dari sini JK flip flop. Nah ya sama kan teman-teman, sama lah sama buat ini. Nah begitu ya teman-teman, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini kita inputkan, ini dari atas berarti ini kita inputkan, caranya seperti ini teman-teman. Nah
diringkul kenapa dan seperti itu. Jadi kita tarik, kita pasang di sini teman-teman. Kurang lebih seperti ini lah teman-teman, bisa lihat sendiri. Nah terus selanjutnya setelah clock ini gimana bang, ini smart clock ini bang, smart clock itu di sebelah sini teman-teman. Nah sama kan teman-teman. Nah clock VCC di mana bang? Ini VCC yang kalian tulis ya. Nah, kalian tulis bisa tulis lagi tuh annotation. Ini DC ini kan ini tulis ya teman-teman. Saya tulis di sini, tulis rangkaian counter. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini tulisannya buat tulis. Jadi kalian kalau misalnya mau apa-apa nih, ini kan buat pengertian saja. Itu cara menulisnya seperti itu ya teman-teman. Nah terus ini tuh dari sini ya teman-teman ya. Nah sama kantong ini kenapa bisa menghadap ke atas, karena kita geser ke atas. Itu ada plus kayak ini teman-teman. Ada plus ini itu untuk mengangkat ya teman-teman, mengangkat dari bawah jadi bisa seperti ini. Nah kita mau angkat kemana, ke atas, samping, ke bawah sini atau kemana, nah, terserah kalian. Kalau saya buatnya simpel saja, saya buatnya seperti ini. VCC ya, jadi VCC itu ini ya, ada plus ini adalah VCC ya. VCC kurang lebih seperti ini teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Dan sebelum kita membuat VCC, sebelum dari semua itu, nah itu kita membutuhkan yang namanya tag device. Kalau misalnya kalian mau lihat shortcutnya tag device itu bisa kalian klik kiri ya teman-teman, klik kiri untuk memanjangkan tali seperti ini, dan kalian bisa langsung klik kanan ya teman-teman, klik kanan. Nah di sini tag device auto muncul, tapi kalau misalnya kalian mau manual bisa kalian ambil di sini. Ini kurang lebih sama teman-teman. Nah setelah kalian buat yang seperti ini dan seperti itu teman-teman, nah kurang lebih sepertinya teman-teman. Ini A B C D aksen, ini C ya teman-teman, C ya teman-teman, ini sebenarnya C ya. Nah kalian masuk ke tablet editor. Nah sepertinya teman-teman ya, sama kan teman-teman, sama dengan R. Nah lebih sama kan teman-teman. Nah jadi kuncinya kalian harus nge-save yang namanya monter ini dulu teman-teman. Kalian buat di sini ya teman-teman ya. Kalian buat ini tag device apa tadi, ini mewakili yang namanya A teman-teman, A aksen ya, jangan sampai salah, ini A untuk editor. Nah di sini buat A, jadi ini kalian harus buat dulu ya, buat nah kurang lebih seperti ini teman-teman ya, yang polygon bukan polyline tapi polygon ya teman-teman. Nah sama kan teman-teman, kecil banget tapi ya seperti itu apa teman-teman. Kalian tulis A B B B dan aksen B aksen C aksen D aksen. Ini kalian tentukan satu-satu ya teman-teman ya. Ini kalian tentukan satu-satu. Ini caranya seperti gimana bang? Nggak bisa pilih merah semua bang. Jadi sebenarnya ini tuh menggunakan yang namanya pin. Nah untuk seperti ini teman-teman. Nah ini itu bisa kita simpan terlebih dahulu. Nah ini kan kita fokus ke dalam A ini teman-teman, jangan fokus ke dalam A aksen tapi A saja. Ini A. Nah di sini kita ingat ini A, terus ini kan A juga teman-teman. Nah kita bisa associate with tag, karena ini sudah saya associate kan, saya sudah jadikan aliansi. Jadi mereka kalau misalnya kita mau inputkan ini, kita input yang namanya huruf A ini ya teman-teman, bukan A aksen gitu. Nah jadi seperti itu teman, karena ini belum ada associate with tag-nya tuh, associate with tag. Kalau misalnya kita asosiatkan yang seperti ini teman-teman, maka ini akan menjadi kuning dan ini hilang ya teman-teman. Tapi karena yes bentuknya kan seperti ini teman-teman, jadi yang seperti itu ya teman-teman, associate with tag gitu. Jadi emang bisa mengasosiatkan cuma sekali doang. Nah seperti itu kurang lebih. Ini membuat cara membuat IC nya teman-teman, IC yang seperti ini ya sudah paham kan teman-teman kan cara membuat IC. Nah jadi intinya kalian buat ini dulu teman-teman, setelah itu baru kalian membuat yang seperti ini ya teman-teman, biar nyambung. Ya setelah itu kita akan lanjutkan cara pemasangannya ya.
ya. Oke, kita lanjutkan untuk cara pemasangannya ya teman-teman. Cara memasukkan huruf R ini ya teman-teman tadi ya. Yang kita Excel tadi sudah, semuanya sudah, dan cara pembuatan IC sudah. Sini dalam seperti ini tuh. Ini jadi sinyalnya kayak gini teman-teman, kode binarnya. Jadi hanya 4 inputan. Maka di sini kode binarnya juga 44 seperti ini ya teman-teman. Itulah mengapa kode binar sangatlah penting ya teman-teman ya, tabel kebenaran tadi. Ya namanya juga tabel kebenaran ya teman-teman. Jadi tabel kebenaran tuh harus benar teman-teman ya. Kalau misalnya tabel kebenaran salah namanya tabel kesalahan ya teman-teman, bukan tabel kebenaran ya. Seperti itu. Ini gimana bang? Tadi ini saya klik 2 ya teman-teman, saya klik 2 jadi bisa ya. Tadi saya buat jadi tarik aja tuh, bisa dibuat tadi saya sudah membuat ini IC counter, set kita tarik jebret dan jadi. Ini cara mudahnya tidak bisa membuat 2 kali, tidak usah membuat 2 kali ya, itulah. Dan seperti itu. Nah di sini kita buat lampu lagi ya teman-teman, lampu sekali lagi bisa aja kalian dari sini lampu kalian copy paste, kalian edit makro, kalian copy ini satu lampu, setelah itu kalian taruh di sini dan lampunya pasti sudah disimpan ya di sini ya teman-teman, jadi nggak bisa dipindah-pindah lagi karena lampunya sudah di save. Nah ini kalian buat sampai 35, 1 2 3 4 5 sampai 35 tadi ya teman, jadi kurang lebih sama mana tadi. Nah kurang lebih ini sama ya teman-teman, animasinya tuh, animasinya sama biar kalian lebih mudah. Nah, kita dekatkan seperti ini ya. Oke, nah ini lampunya ya teman-teman ya, kita kecilkan terlebih dahulu. Iya, astaga naga. Iya, astaga naga. Nah seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Ini kita bisa kecilkan tidak? Kecilkan ya guys ya. Nah ini kita kecilkan seperti ini ya teman-teman. Nah kurang lebih seperti ini. Lampunya ada 35 sampai 35, jadi ini harus sama ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan menginputkan kabel ini ke sini ya teman-teman. Ini jangan dilihat ya teman-teman, kita tutup dengan tangan saja ya teman-teman, yang sebelah sini yang saya blok ini tadi. Nah ini itu tutup pakai tangan biar nggak bingung ya teman-teman, biar nggak ribet. Bang ini ribet banget bang, saya lihat saya pengen menyerah bang. Jangan menyerah dulu deh, karena ini baru permulaan ya. Ini baru permulaan, kalian baru semester bawah ya, mengajar yang seperti ini. Nah jadi ini kalian tulis sendiri ya, ini kalian tulis sendiri 1 2 3 3 1. Nah ini mengarah kemana bang? Nah ini mengarah ke sini, 1 2 3 1. Ini 1 2 3 1. Tabel ke 1 kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di sini kita memiliki 3 inputan, gerbang N kalau nggak salah ya, gerbang N kurang lebih sama. Bang ini inputannya cuma 2 bang, ini abang ada 3 yang 4 bang. Nah ini kita klik kanan dan kita memilih input di sini teman-teman. Di sini bisa 4 gerbang, di sini bisa 3 gerbang, dan di sini bisa kembali lagi ke 2 gerbang ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu bang. Nah kurang lebih seperti itu caranya. Ini gerbang N, jangan lupa ya. Di sini N pertama kita menginputkan yang namanya A aksen, B aksen, dan D aksen. Jadi ini satu-satu ya teman-teman. Jadi ini gerbang N pertama, gerbang N kedua, dan ini gerbang N ketiga ya teman-teman. Pertama, kedua, dan ketiga. Nah dan ini namanya gerbang OR. Gerbang OR kalau misalnya direpresentasikan, gerbang OR ini kayak namanya itu pemersatu bangsa ya teman-teman. Jadi semua 3 anak-anak ini nih disatukan dalam satu gerbang OR, dan kita berikan tag device di sini agar bisa di associate with tag teman-teman. Jadi bisa di associate with tag. Jadi kita masuk aja satu-satu ya teman-teman. Jadi gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3 ya sampai 33 ini teman-teman. Sampai 33 mana 33 teman-teman. Nah ini dia sampai 33 teman-teman ya. Bang ini kalau misalnya cuma 1 doang kan inputannya kayak gini nih, LED 32 nih teman-teman, tidak usah mempersatu bangsa teman-teman, karena ini cuma 1 doang. Kalau misalnya kalian satukan dengan ini jadinya rusak ya teman-teman. Jadi setiap tabel ini kalau misalnya ada banyak nih kayak ini 1 2 3 4, ini kan bisa teman-teman. Mana tuh berarti rangkaian mana teman-teman yang banyak nih? Rangkaian iya, rangkaian iya ada berapa? Mana ya rangkaiannya? Ada 5 banyak, 1 2 3 4 5. Nah ini teman-teman
Dan ini rangkaian ada 5 teman-teman ya, karena ini cuman inputannya cuman 4 doang. Kita bisa teman-teman mana sih karbal or ya. Nah gerbang ornya inputnya cuma 4 doang teman-teman ya. Bang ini cuma 4 doang, ada 5. Nah caranya seperti ini teman-teman. Berarti ini yang mana? Ini yang I ya teman-teman ya, yang I. Nah kita ke yang I dulu teman-teman. Oke, nah kita ke I, ke nomor tadi nomor berapa? Nomor 23 teman-teman. Nah ini dia nomor 23. Nah gerbang ornya ada 2 dan kita satukan menjadi satu gerbang or ya teman-teman. Jadi emang harus dijadikan satu semua ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Bang ini ribet banget bang. Ya ini ribet karena waktu itu ini abang ada kesalahan nih. Saya ada kesalahan, maka saya akan menaruh gerbang N tuh di sini ya teman-teman. Jadi agak ribet sedikit. Ya soalnya seperti itu ya teman-teman. Cara menginputkannya seperti ini. Ini B, ini A, ini A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, ini D, ini C. Kalian bisa hafal sendiri karena nanti kalian yang menginputkannya. Jadi ini A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, A, B, C, D. Kan saya seperti itu, terserah kalian mau lurus semua terserah kalian. Ini kalau misalnya ini inputan saya teman-teman itu seperti ini. Nomor 1 B aksen, C aksen, dan D aksen. Karena ini inputnya cuma 1, jadi saya cuma menginput 1 doang ya teman-teman. Ini huruf I ya teman-teman, bukan huruf R. Ini huruf I. B aksen. Inputan pertama B aksen. Nah di sini B aksen ya teman-teman ya. Setelah itu nomor 22 ini C aksen ya teman-teman. C aksen. Berarti kita masukkan ke C aksen. Setelah itu huruf D. Nah ini huruf D. Otomatis di sebelah sini dan pakai 1 kita juga bisa menggunakan gerbang or pakai 1 teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Ke bawahnya juga sama ya teman-teman, kalian juga bisa tahu sendiri lah. Mungkin kalian kalau misalnya kurang tahu bisa nanya kepada teman-teman kalian juga. Ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau kita menggunakan ya berarti ya teman-teman. Berarti dan kita kembali ke huruf R ya. Sih. Kita kembali ke huruf R. Nah kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Setelah kalian buat yang seperti ini nih, kita masuk ke babak selanjutnya teman-teman, yaitu pembuatan IC sama yang kayak tadi kita buat yang namanya counter tadi ya teman-teman. Ini kita tulis dulu. Oke, setelah kalian membuat yang seperti ini kan tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara menginputkannya. Ini kenapa ada 3 di sana, ini gerbang N plus dan kenapa yang jadi 1 dan kenapa itu yang di bawah tidak ada teman-teman. Nah ini saya sudah jelaskan. Nah setelah semua itu kan kalian sudah namain ini semua kan, jangan sampai kalian gak dinamain dong. Kalian harus namain dulu ya. Kalau misalnya yang belum silahkan dinamain 1, 2, 3, 1. Karena kalau misalnya kalian gak dinamain, kalian akan pusing sendiri ya teman-teman. Soalnya kenapa? Ini akan diinputkan ke dalam satu lampu ini ya teman-teman. Jadi ya caranya adalah kalian harus melihat lampu ini teman-teman. Mana animasi tadi? Nah Nah ini adalah animasinya teman-teman ya. Ini animasinya dan ini adalah lampunya teman-teman. Nah ini lampu ya guys ya. 1, 2, 2, 3, 1. Jadi ini nomor 1 lampunya di sini dan ini nomor 22 ini 22. Nah di sini nomor 22 dan nomor 31 sebelah sini ya teman-teman. Kita bisa lihat sendiri lampunya sama satu nyala. Jika lampu kan sama, lampunya mereka sama saat menyala aja teman-teman. Jadi inputnya kayak gini kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini cara menginputkannya agar lebih gampang. Kita multitaskingkan laptop kita jadi seperti ini, laptop atau komputer terserah kalian. Kalau saya di sini menggunakan laptop ya teman-teman ya. Nah ini cara mengoperasikannya seperti ini ya teman-teman. 1, 2, 4, 10, 26, 35. Kita akan menginputkannya ini satu kabel ke 1, 2, 3, 4, 5. Nah satu kabel untuk 5 lampu ya teman-teman. Jadi kalian tinggal sambungkan saja satu kabel untuk 5 lampu. Nomor 3, nomor 4, setelah itu nomor 10, setelah itu nomor 26, nomor 26 sebelah sini, itu nomor 35 sebelah sini teman-teman. Kalian inputkan satu-satu. Kalau ini cuma 3 doang, nomor 3 doang ya. Nomor 3 berarti yang sebelah sini ya, kurang lebih seperti itu. Kalian inputkan nomor ini satu-satu teman-teman. Nah
setelah itu teman-teman, setelah semua ini lampu satu-satu ini emang agak membingungkan ya teman-teman ya. Tapi untuk kalian, kalau misalnya kalian kerjain sendiri, kalian tidak membingungkan ya teman-teman, sangat tidak membingungkan. Ini karena sudah jadi aja, jadi membingungkan ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini ya, ini dia. Nah, ini lampunya dibiarin saja teman-teman, melihat urutan lampu saja kalau misalnya kalian suka. Kalau misalnya teman saya kan setiap lampu dinamain, jadi ini lampu 1, lampu 2, lampu 3 biar dia nggak multitasking seperti ini. Tapi kalau saya nggak, saya putihan seperti ini saja dan saya melihat lampu, nomor lampu, rating lampu itu begini ya teman-teman. Lampu 35 mana sih? Oh ini. Lampu 33 di mana sih? Oh ini. Ya seperti itulah teman-teman ya, kurang lebih. Nah setelah semua itu, setelah kalian mengurutkan yang seperti ini, kita akan membuatkan sama seperti kita yang membuat counter ini ya teman-teman. Kita ini tag device ya di sini teman-teman, ini tag device seperti ini. Nah time lapse editor, nah seperti ini teman-teman. Usahakan kalian buat ini poligon ini yang besar ya teman-teman, yang besar, karena itu akan berpengaruh ke nanti closing pada hari ini ya teman-teman. Closing nanti yang sangat besar teman-teman ya, kurang lebih sama ya teman-teman. Ini kita nyalakan, kita namakan 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1 ya. Tinggal seperti ini gitu, seperti itu dan seperti itu, dan jangan lupa di save agar bisa masuk ke rangkaian R. Nah, setelah itu semua kita akan menuju babak terakhir dari semua video ini ya teman-teman ya. Oke, akhirnya kita menuju babak terakhir, yaitu pemasangan lampu. Kenapa saya menyuruh kalian untuk membuat yang namanya template? Karena lampu yang di situ tidak dibawa ya teman-teman, dibawa isinya saja. Seperti yang saya beritahu tadi, kotak-kotaknya harus gede. Kotak-kotaknya bang ada kotak-kotak kecil ya, karena ini sebelum diberitahu kepada teman saya ya. Saya sebelum diberitahu maka saya kotaknya kecil saja. Tapi tiba-tiba, oh iya nanti buat yang kayak gini berarti nanti jadi ribet dong. Makanya setelah itu saya besarkan semuanya. Ini tadi cuma huruf A saja. Caranya sangat mudah teman-teman. Kita hanya nyeret ya, yang sini berarti di sini, yang ini berarti di sini ya. Hanya mengurutkan saya teman-teman, rangkaian R tadi kita hanya tarik. Nah, red jadi rangkaian R. Jadi yang sesi terakhir ini hanya tarik input saja teman-teman ya. Ini kalau misalnya kita hapus input gak akan hilang rasanya gitu ya. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kalau misalnya kalian memperhatikan, kalian cek ini saja dan kalian geser seperti ini. Nah kita lurus. Nah gitu ya teman-teman, kurang lebih seperti ini cara pembuatannya. Dan kalau misalnya sudah jadi ya seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian sudah jadi kalian tinggal menentukan ini, kalau nggak salah ini huruf R ya kan ya, huruf R, ini huruf I. Nah huruf I, setelah itu ini huruf Z, setelah itu ini huruf I lagi tapi yang beda yang kedua. Setelah ini huruf Q, RIZQ ya. Nah seperti itulah teman-teman, huruf A yang hanya satu tadi, input satu huruf A. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian tidak jelas atau apapun itu bisa DM ke Instagram saya ya. Untuk nama saya adalah Adam Agnesha Putra. Silahkan DM ke Instagram saya Adam Agnesha Putra. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya teman-teman. Like, comment, subscribe, apapun itulah, dan nyalakan loncengnya bila mana kalian ingin mengikuti video saya selanjutnya. Oke, ini tugas kuliah sistem digital sudah selesai. See you next time. Dadah, bye bye.